Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Wiryandra dengan NIM 192231040 dari kelas Gizi 5B, dan pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil tinjauan literatur saya tentang dietary history. Apa itu dietary history? Dietary history ini adalah sebuah metode wawancara terstruktur untuk menggali pola makan beberapa minggu atau bulan, mencakup preferensi, jenis porsi, dan juga cara konsumsi. Nah, dietary history ini memberikan gambaran pola makan habitual yang komprehensif dan juga sering dijadikan standar penelitian gizi. Nah, meski butuh tenaga terlatih dan waktu lama, metode ini menghasilkan data kualitatif dan juga kuantitatif yang akurat. Pada kesempatan kali ini, saya melakukan tinjauan literatur terhadap 3 artikel, di mana tinjauan literatur ini bertujuan untuk membandingkan berbagai penelitian yang menggunakan metode dietary history dalam menilai pola makan dan juga status gizi, sehingga dapat disimpulkan kualitas dietary history dalam menilai pola makan dan juga status gizi. Untuk artikel pertama, saya mengutip dari jurnal yang ditulis oleh Mutlikah et al. Tahun 2024 dengan judul Dietary Behavior and History of Nausea and Vomiting with Pregnancy Anemia, yang dimana topik dari penelitian ini adalah meneliti hubungan pola makan dan riwayat mual muntah dengan kejadian anemia pada ibu hamil. Penggunaan dietary history di sini adalah wawancara langsung digunakan untuk menilai frekuensi makan, jenis makanan, serta riwayat mual muntah. Yang dimana hasil dari penelitian ini adalah konsumsi gizi tidak seimbang dan riwayat mual muntah terbukti berhubungan signifikan dengan anemia, sedangkan frekuensi makan tidak terlalu berpengaruh. Di mana kegunaan dietary history di sini memudahkan penelitian menggali detail kebiasaan makan yang berkaitan langsung dengan kondisi anemia, sehingga mampu menggambarkan faktor resiko gizi secara akurat pada ibu hamil. Nah, untuk artikel kedua, saya mengutip dari jurnal yang ditulis oleh Murakami et al. Tahun 2022 dengan judul Relative Validity of the Meal-Based Diet History Questionnaire for Estimating Nutrient Intake Among Japanese Women and Men aged 30 until 76 years, yang dimana topiknya adalah untuk menguji validitas Meal-Based Diet History Questionnaire atau MDHQ versi web dan cetak dalam memperkirakan asupan gizi pada orang dewasa Jepang, yang dimana penggunaan dietary history di sini digunakan sebagai standar pembanding untuk menilai akurasi MDHQ terhadap catatan makanan tertimbang, yang dimana hasil dari penelitian ini adalah estimasi asupan gizi dari MDHQ cukup sesuai dengan catatan makanan tertimbang dalam 4 hari, walaupun cenderung melebihkan karbohidrat dan kurang tepat pada protein atau lemak. Namun korelasi cukup baik sehingga MDHQ dinilai valid. Penggunaan dietary history pada penelitian ini yaitu dietary history berperan penting sebagai tolak ukur dalam validasi instrumen baru. Dari sini terbukti bahwa MDHQ bisa dipakai dalam studi epidemiologi skala besar karena hasilnya sebanding dengan dietary history. Yang ketiga atau artikel ketiga, yaitu saya mengutip dari jurnal yang ditulis oleh Rothenberg et al. Tahun 2021 dengan judul Relative Validity of a Short 15 Item Food Frequency Questionnaire Measuring Dietary Quality by the Diet History Method, yang dimana topiknya adalah untuk menilai validitas Food Frequency Questionnaire atau FFQ singkat 15 item pada lansia usia 70 tahun dengan membandingkan terhadap metode dietary history. Nah, penggunaan dietary history di sini dilakukan wawancara mendalam 60-90 menit untuk mencatat pola makan 3 bulan terakhir, lalu dijadikan pembanding terhadap hasil FFQ, yang dimana hasil penelitian ini FFQ singkat menunjukkan tingkat kesesuaian lebih dari 80% dengan dietary history untuk sebagian besar variabel. Namun ada bias terutama pada konsumsi roti dan juga makanan manis. Kegunaan dietary history di sini yaitu memberikan gambaran detail pola makan lansia sehingga bisa memastikan apakah FFQ singkat valid sebagai alat screening cepat. Hasilnya menegaskan bahwa dietary history tetap menjadi acuan kuat dalam menilai pola makan meskipun metode lain lebih sederhana. Kesimpulannya, berdasarkan tinjauan literatur, metode dietary history atau DH terbukti akurat dan komprehensif dalam menilai pola makan. Pada artikel utama, dietary history digunakan untuk melihat hubungan konsumsi makan dan riwayat mual muntah dengan anemia pada ibu hamil. Sementara itu, pada artikel pendukung, dietary history berperan sebagai standar referensi dalam validasi
evaluasi instrumen lain, yaitu FFQ singkat pada lansia dan MDSQ pada orang dewasa Jepang. Melalui wawancara terstruktur, dietary history menggambarkan pola makan habitual secara detail sehingga menjadi metode esensial dalam penelitian gizi serta acuan penting dalam pengembangan dan validasi metode penilaian diet yang lebih sederhana. Mungkin cukup sekian yang bisa saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.